Ustaz, kami ingin membantu saudara yang susah, tapi kami lihat kalau mereka ada duit, ada rezeki, mereka menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana sikap kami kalau suatu saat mereka minta bantuan? Iya, ini juga jadi dilema. Artinya ada orang-orang dari kerabat kita yang kalau kita bantu, duit yang kita berikan nggak bermanfaat buat mereka, digunakan untuk beli rokok, untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tugas kita tatkala melihat mereka melakukan itu, tetap kita membantu tapi tidak memberikan duit. Umpamanya kita belikan beras, kita tanya, antum perlu apa? Untuk biaya sekolah, siap anak transfer ke rekening sekolah. Tidak duitnya yang diberikan kepada dia. Antum butuh apa? Anak butuh seragam buat anak-anaknya umpamanya, ya sudah, belikan seragam. Kalaupun memberikan uang sekedarnya, umpamanya sekedar ya dia mungkin perlu untuk biaya naik tren atau naik apa, dia kasih. Dan ini ada orang jamaah yang mau diberangkatkan umroh nggak mau, umpamanya ada paman mau berangkat ke ponakannya, oh sudah nggak usah paman, ana minta duitnya saja. Iya seperti itu, jangan dikasih kalau memang tidak dimanfaatkan buat yang enggak. Anak kasih hadiah umroh buat dirimu supaya engkau dapat rizki nanti di sana, berdoa di sana. Kalau dikasih duit, duitnya habis. Maka kita juga perlu memperhatikan kondisi mereka. Barakallahu fikum. Gaji bulanan tidak cukup. Apakah masa lapang yang ada, yaitu contoh di waktu malam atau minggu, diisi dengan mencari kerja part-time sebagai bentuk mencari nafkah atau menuntut ilmu agama? Jemaah, tadi kita sampaikan ada banyak pintu rizki. Salah satunya adalah istighfar. Kalau kita katakan, ketika antum mau nambah kerja, tadi disebutkan part-time ini, iya betul part-time ini jemaah. Bacaannya gimana? Part-time. Part-time ini bahasa Indonesianya kita lembur ya. Iya, kerja tambahan gitu ya. Diambil kerja tambahan. Jangan antum berpikir kalau antum bekerja part-time ini rezeki antum bertambah. Bisa jadi duitnya bertambah tapi keperluannya bertambah. Itu mungkin terjadi. Ana punya saudara di Jeddah sana, dia cerita, dia jualan kue 2 macam, selalu habis di pasar. Dia berpikir, ana mau jualan kue 4 macam supaya duitnya tambah banyak. Ternyata dia jual 4 macam, masih banyak bakinya, kuenya nggak habis jamaah. Maka ketika antum part time silahkan, tapi tetap istighfar, tetap bertakwa kepada Allah, tetap bertawakal. Perintah dari Allah untuk wabtaghu min fadli, cari, kalian bertebaran. Mungkin di situ ada usaha yang bisa menambah rezeki, kerja. Tapi yang ke-10 hal tadi tetap diingat sama kita. Doa. Terus apa lagi jamaah? Dia istighfar, bertawakal, sholat duha. Iya. Ini mungkin perlu ditambahkan. Yang ke-12 sholat duha. Sholat duha ini termasuk membuka pintu rizki. Hadis dan diriwayatkan Imam Ahmad atau Tirmizi, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, irka'li raq'ataini fi awalin nahar. Wahai anak Adam, rukulah buat aku 2 rakaat di awal hari. Di awal hari ini sebagian ulama menerjemahkan sholat subuh, sebagian mengatakan sholat duha. Akfika akhirahu, sampai akhirnya aku cukupin. Jadi selain sebab yang tadi usaha, buka usaha baru, buka cabang baru, yang lain tetap diusahakan. Jadi kalau bicara menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu, nanti Allah cukupi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Perlukah seorang istri keluar bekerja jika ekonomi keluarga sudah mencukupi? Tambahan pula ada kemungkinan fitnah terjadi semasa pergi kerja dan di tempat kerja. Jamaah, seorang istri
yang bertakwa kepada Allah, ambisi dia adalah hari akhir, bukan dunianya. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat suaminya memerlukan bantuan, dia bantu, asalkan pekerjaan dia sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Terus gimana kalau suaminya sudah mencukupi, dia kenapa harus bekerja? Biasanya yang menyebabkan dia bekerja ambisi dunia, ingin punya duit sendiri, ingin bisa belanja sendiri, ingin tidak diatur oleh suami biasanya. Tapi ada istri-istri yang tidak, enggak Ustaz, anak ini minta izin kepada suami, diberi izin untuk bekerja, hasilnya untuk Allah Ustaz. Anak hasilnya itu 70% anak gunakan untuk membantu orang-orang yang sedang belajar, atau dia mengatakan anak punya untuk membiayai guru-guru. Intinya seorang istri tidak perlu bekerja. Allah mengatakan waqarna fi buyutikum, tinggal di rumah kalian, kerjanya di rumah. Ngurusin apa? Bukan ngurusin anak, ngurusin negara. Negeri ini memerlukan generasi-generasi yang soleh, jamaah. Di mana pabrik generasi? Di rumah. Jadi jangan pikir seorang perempuan ketika ngurusin anaknya di rumah, Allah, kerjaan anak ini apa ya, kok kurang dihargain orang. Pemimpin-pemimpin negeri itu lahir dari rumah-rumah itu, jemaah. Jadi ketika bekerja di rumah ditanya kerjanya apa? Lagi mempersiapkan generasi masa depan. Biar suaminya yang kerja. Dan ingat, tugas memberikan nafkah itu 100% tugas siapa? Suami. Istri ini ratu, jemaah. Ya, ratu. Permaisuri. Tugas suami itu terima kasih. Terima duit, kasih istri. Jadi terima kasih terus dia. Itu tugasnya seorang suami. Jadi seorang wanita seharusnya di rumah itu alhamdulillah, suaminya pulang, jazakallah khair, masya Allah, dia kasih. Dan jangan merasa istri, saat anak kalau minta terus sama suami jadi nggak enak. Itu kewajiban suami. Jangan dipikir suami ketika memberi istri dia telah berbuat baik. Kamu terima kasih sama aku. Bukan, abang yang terima kasih sama aku. Aku yang ngurusin anak-anak semuanya. Jadi makanya anak rasa perempuan tetap di rumah kalau ada kerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, tanpa merusak muruah dia sebagai seorang muslimah, fadhal dikerjakan. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita berhijrah atau melancong ke negara kafir? Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi para ulama berbicara bagaimana hukum safar ke negeri kafir. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Contoh, ke negeri kafir memang ada perdagangan yang harus dilaksanakan di sana. Atau ke negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu yang tidak ada di negeri dia. Mau tidak mau ilmu ini harus dibawa ke negeri dia. Tapi para ulama menyebutkan berangkatnya dia ke negeri kafir itu dengan syarat. Salah satu syaratnya dia harus memiliki keimanan yang kuat. Jangan sampai pulang dari negeri kafir bawa ilmu yang diinginkan oleh negaranya, oleh negerinya, tapi imannya ditinggal di sana. Dia pulang imannya sudah nggak ada. Kita saja jamaah di negeri Islam kadang-kala dengar suara azan tidak tergerak ke masjid. Bagaimana di negeri yang sepanjang hari tidak mendengar suara azan?
maka perlu diperhatikan kenapa harus berangkat ke negeri kafir. Ada saudara-saudara kita yang alhamdulillah, Anda lihat di Belanda banyak umat Islam, di London, kemudian di Perancis banyak umat Islam. Mereka hidup dalam risk yang tinggi sekali. Mungkin bapaknya bisa menjaga Islam, tapi belum tentu anak. Ada anak-anaknya yang na'udzubillah menjadi murtad. Bahkan Anda punya teman dari Jamaika, dia cerita dia datang ke temannya yang ada di Amerika. Dia punya anak perempuan yang sudah remaja. Dilihat, anakmu yang perempuan mana? Sudah tidak ada. Maaf, mungkin sudah jadi pelacur, sudah jadi anak-anak nakal. Karena di negeri sana ketika anak itu umur 17 tahun atau 18 tahun, itu orang tuanya tidak bisa mengatur anaknya lagi. Si anak bisa melaporkan bapaknya kepada polis. Bapakku seperti ini, na'udzubillah ya. Maka bagi yang tinggal di sana, dia punya resiko yang tinggi. Jadi lihat, kalau ngana di sana alhamdulillah bisa jaga diri, bahkan bisa berdakwah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Adakah kita perlu tinggalkan negara kita yang aman untuk pergi hijrah tempat lain yang kita rasa suka untuk menuntut ilmu di sana? Jadi kalau kita aman di negeri kita, tapi kita hendak menuntut ilmu di negeri lain, tafadhol. Jadi tidak disebut hijrah sejatinya, tapi dia sedang merantau menuntut ilmu, kemudian dia balik lagi ke negeri. Baik, ini pertanyaan terakhir, Anda rasa atau ada yang lainnya? Apakah berkira-kira atau menghitung-hitung perbelanjaan makanan bagi memastikan gaji bulanan mencukupi dianggap sebagai kedekut? Apa kedekut? Ini bahasa Melayu, kedekut. Masya Allah. Bahasa Nusantara. Dilarang agama. Perlu dilihat. Ada orang jamaah pelit tapi tidak ngomong pelit. Enggak Ustaz, ini untuk berhemat bahasanya. Ini untuk mengatur jalannya ekonomi. Ya kalau memang tujuannya itu tidak ada masalah. Dia tidak pelit, artinya dia tahu ini gaji ana cuma 1.000 ringgit. Biasanya laki-laki jamaah kalau masih miskin, gajinya dikasihkan semua kepada istrinya. Ini duitnya harus cukup. Sudah, itu yang aku punya. Tapi kadang-kala suami kalau sudah banyak duitnya, sudah nggak lagi. Perlu berapa duitnya? Dulu dikasih semua karena belum cukup jamaah. Maka kalau menghitung-hitung, tujuannya memang untuk memastikan biaya listrik sekian, biaya ini sekian, tidak masalah. Tapi tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Karena sedekah itu termasuk salah satu kunci rezeki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah wajib memberi uang pada ibu bapak yang keperluannya sudah sedia ada mencukupi, tetapi anaknya pula yang kurang mampu? Jamaah rahimakumullah, anak ketika memberi orang tua, ketika memberi ibu bapaknya, tidak harus ibu bapaknya itu perlu. Bisa jadi pemberian dia itu hadiah. Subhanallah, bapak ibu itu kalau diberi sama anaknya, itu berbahagia bukan karena jumlahnya, tapi berbahagia karena kepedulian anaknya. Anaknya ingat sama bapaknya. Mungkin yang diberikan anaknya, bapak ibunya bisa beli 10. Tapi ketika anaknya yang memberi, itu akan berada dalam hati bapak ibunya, nggak dilupakan. Jadi sang anak, tolong anak ini, ketika datang ke rumah bapak ibunya, mungkin beli apalah sesuatu ke orang tuanya. Hanya untuk memberikan hadiah supaya bapak ibunya berbahagia. Karena silaturahim termasuk kunci rizki. Jadi apa yang antum berikan kepada bapak ibu antum, itu akan diganti sama Allah. Maka tidak harus banyak. Tapi kalau seorang anak, Ustaz, ana masih perlu Ustaz.
Ya kalau antum masih perlu, antum puasa Senin Kemis. Sisihkan duit buat orang tua. Jamaah, kita bisa lakukan itu demi mencari rezeki, tujuannya berbagi sama orang tua. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya anak laki-laki yang tua. Ibu saya sudah kehilangan suami. Kemana suaminya? Meninggal maksudnya. Anak pikir hilang suaminya, kemana? Dan saya punya adik-beradik yang lain. Soalan saya, antara keperluan berbakti dengan keluarga dan menikah, mana lebih afdol? Iya, ini pertanyaan sering anak ditanyakan. Ada seorang ibu yang takut bila anaknya menikah, nanti anaknya lupa sama ibunya, sehingga banyak orang tua menunda pernikahan anaknya. Jangan dulu menikah, jangan dulu menikah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat yang sudah menikah nggak berbakti lagi sama orang tuanya, nggak peduli lagi sama adik dan kakaknya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan bininya, memikirkan istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ingat firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengingatkan nih para anak nih. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika anak ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang anak ketika dia umur 40 tahun biasanya sudah kaya, biasanya sudah punya rumah, biasanya sudah punya keluarga, punya anak. Banyak di antara mereka yang tidak peduli sama keluarganya, sama orang tuanya, karena dia merasa punya kewajiban bersama istri dan anak-anaknya. Allah ingatkan, baca doa, engkau itu ada karena ada orang tuamu, maka mohon bantu hamba untuk bersyukur kepadamu dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau anda lihat apa yang harus antum lakukan, yang pertama, tunjukkan kepada ibu antum kalau antum anak yang berbakti. Yang kedua, cari istri yang siap membantu antum berbakti sama orang tua. Sampaikan kepada istri, ana punya ibu dan punya adik-adik. Sebagian perempuan jamaah itu melihat calon suaminya ini menanggung beban keluarganya, dia nggak mau. Berat buat dia. Karena apa? Oh, nanti gajinya akan dibagi sama orang tua, dibagi sama kakak beradiknya. Dia lupa bahwa ketika suaminya berbagi sama orang tuanya, suaminya sedang membuka pintu rezeki yang lainnya. Jadi semuanya pintu rezeki. Maka ketika antum mau menikah, cari istri yang soleha, yang siap untuk berbakti sama orang tua, ibu antum, dan mendampingi antum untuk menjaga anak-anaknya. Jabir bin Abdullah ketika bapaknya meninggal dunia, Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Dia menikah dengan janda. Ditanya sama Rasul SAW, halla bikron, Jabir kenapa nggak nikah sama gadis? Kata dia, engkau bisa bercengkrama, senang-senang sama dia. Janda ini kan susah jemaah. Janda ini kadang-kala ingat sama suaminya yang dulu. Jadi sama suaminya yang sekarang, kalau suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, dia ingat sama suaminya yang dulu, ingin kembali kepada suami yang dulu. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau tidak menikah dengan bikir, dengan gadis? Kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia meninggalkan adik-adik, anak-anak yang banyak yang masih kecil-kecil. Kalau aku menikah sama gadis, ya gimana dia akan membantuku merawat adik-adikku? Maka ketika antum mau menikah pun, antum bisa menikah dengan janda. Cari janda yang banyak fulusnya sekalian untuk bantu adik-adik antum. Tapi janda yang soleha, banyak fulusnya, yang soleha, yang bisa membantu antum untuk keperluan antum. Dan ibu pun akan suka. Kalau janda kayak gini, ibu setuju lah. Tapi ingat, tetap yang menjadi ukuran pertama agama dan ketakwaan perempuan. Bagaimana mentalkin yang benar dan sesuai syariat bagi orang yang sakaratul maut?
Iya. Dia dibimbing untuk mengatakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mengatakan, dia mantu. Sampai dia berbicara ini dan itu baru diulangin lagi. Karena ada orang yang disuruh terus qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca lagi la ilaha illallah, la ilaha, baca lagi. Dia mau mati dia itu nggak bisa. Capek-capek orang itu. Ketika dia mampu mengatakan la ilaha illallah, sudah dicukupkan. Kecuali dia ngomong yang lain. Bagaimana dengan orang yang sadar nggak sadar? Ya diingatkan. Ketika kelihatan dia sadar, bapak baca la ilaha illallah ayah. Tapi kita kadang-kadang nggak tahu Ustaz, ayah ini sadar apa enggak Ustaz. Ini sudah kau bacakan itu, semoga dia sadar. Nanti berapa lama kita sampaikan lagi seperti itu agar dia mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana cara agar kita berkumpul di surga bersama keluarga? Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti dengan anak keturunan yang beriman, maka kita akan kumpulkan mereka nanti jamaah tanpa mengurangi amalan mereka. Kadang-kala kan bapaknya umpamanya ya belum terlalu soleh lah, sholatnya cuma 5 waktu ya, kadang-kala masih banyak berbuat dosa, tapi anaknya Masya Allah imam anaknya ini, orang yang banyak kebaikan. Di akhirat gimana? Mungkin nggak kumpul sama bapaknya, mungkin Allah kumpulkan sama orang tuanya. Boleh jadi diangkat derajat orang tuanya bersama anaknya, diangkat yang lebih tinggi, atau mereka saling berkunjung di antara mereka. Maka berusaha untuk menanamkan keimanan di diri keluarga kita. Dan kalau dikatakan apakah di akhirat keluarga saling mengenal? Iya, kecuali di 3 tempat. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan saling mengenal ya Rasulullah? Amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 tempat kita tidak akan saling mengenal. Siapa yang tahu? 3 tempat yang kita tidak akan saling mengenal. Iya, di Padang Mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak saling mengenal. Di mizan. Pada saat pembagian kitab amal. Di sirat, Masya Allah, barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum jamaah. Nah, kasihkan kepada beliau itu, Masya Allah. Iya, di 3 tempat kita nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, semua orang akan mengatakan nafsi, nafsi, nggak mikirin bapaknya, nggak mikirin anaknya. Bahkan Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang itu kan lari dari orang tuanya, lari dari anaknya, istrinya, keluarga, lari dia, nggak mau kenal sama mereka karena takut dimintain amalan, dimintain pahala sama mereka. Maka Nabi SAW mengatakan amma fi thalathati mawatin fala, nggak akan saling mengenal. Ketika pembagian rapot, sampai tahu di tangan mana dia mendapatkan rapot itu. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, dia akan ingat sama keluarganya, baca nih kitabku, baca, dia gembira. Yang kedua, ketika timbangan ditimbang, dia hanya berpikir apakah timbangan dia berat kebaikannya atau keburukannya. Dan yang ketiga sirat. Ketika melewatin sirat, doa para nabi pada waktu itu hanya salim salim, seperti itu. Barakallahu fikum. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Saya seorang perempuan. Saya sedang belajar untuk mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Dan ini pertama kali saya datang ke kajian. Masya Allah, saya senang sekali dengan temanya. Ustadz, saya mau bertanya, di mana letak keadilan Allah? Dan setelah hari kiamat, apakah kita bisa kembali melihat atau bertemu orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Ahibati fillah,
Kalau bicara keadilan Allah, Allah itu adil dalam urusan dosa. Yang berbuat satu dosa dibalas satu. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kalau bicara bicara kebaikan, Allah itu fadl, memberikan kelebihan. Makanya baca satu huruf, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Antum sedekah 1 juta, Allah bisa catat 700 kali lipat. Tapi antum berbuat satu dosa, nggak mungkin ditulis 2. Nggak mungkin. Bahkan keadilan Allah, man hamma bihasanah, yang ingin berbuat kebaikan kemudian tidak bisa melakukannya. Umpamanya dia kepingin datang kajian, ya Allah aku mau datang kajian nanti sore ini, tahu-tahu hujan, dia nggak berangkat, ditulis kebaikan buat dia. Kalau dia hadir, maka Allah tulis 10 kali lipat. Wa man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha, yang ingin berbuat dosa kemudian dia urungkan, ditulis kebaikan. Ini karunia. Tapi kalau dia melakukan dosa 1, ya sudah, Allah akan balas, akan tulis 1. Inilah keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan meletakkan timbangan yang tepat, nggak ada kecurangan di sana, nggak ada satupun yang akan dirugikan, nggak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang dia amalkan itu seberat biji sawi. Ini orang punya banyak dosa, dia punya kebaikan seberat biji sawi, Allah akan datang, ini kebaikanmu, nggak dilupakan jemaah. Kalau di dunia kita berbuat baik lalu kita berbuat salah sama kawan kita biasanya mengatakan sudah nggak ada maaf buat engkau. Tapi Allah enggak. Itu keadilan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah mengirim para rasul supaya nggak ada alasan lagi untuk membantah Allah buat manusia. Dikasih tahu Allah itu tidak akan mengadab kecuali sudah mengutus rasul ke tempat itu. Barakallahu fikum. Kalau bertemu dengan orang tua, tadi kita sudah sampaikan ya, kalau orang itu beriman, insya Allah kita bisa berkumpul kembali dengan orang tua kita yang mati dalam kondisi beriman. Bagaimana cara mengatasi kecemasan yang berlebihan karena memikirkan kematian seperti kehidupan setelah mati, takut amal yang tak cukup? Jazakumullah khair. Ahibati fillah, ada kondisi khawatir dengan kematian yang terpuji. Ingat mati semakin taat sama Allah, semakin banyak istighfarnya, meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada orang yang ingat mati lalu nggak beramal, dia cuma duduk doang. Ini berarti bisikan iblis. Ya apa saudara kalau saya mati ya? Ya kalau mati semua orang mati. Tapi bagaimana engkau ketika mati, itu yang harus dipikirkan. Maka kita harus memperbanyak amal soleh. Kematian itu pasti datang, bukan hanya antum yang mati. Ada orang yang takut mati sehingga nggak mau keluar rumah, takut nanti nyebrang ketabrak. Emangnya antum kalau di rumah nggak mati? Apa antum nggak takut kalau di rumah tahu-tahu ambruk rumahnya? Semua akan mati. Maka kita disuruh mempersiapkan diri. Limithli hadza fa'iddu. Nabi pernah berdiri di atas kuburan, orang lagi gali kuburan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, limithli hadza fa'iddu, untuk yang seperti ini hendaklah kalian persiapkan. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita mati sebelum bertaubat? Dan bagaimana jika kalau sudah bertaubat sedangkan kita pernah melakukan dosa yang besar? Ahibati fillah, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi orang yang mati dalam kondisi belum bertobat, selama dia tidak melakukan kesyirikan, fa amruhu ilallah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah ampuni orang itu. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa dengan dosanya. Intinya selama orang itu mati dalam kondisi Islam, mentauhidkan Allah, ada harapan diampuni.
baik diampuni kemudian dimasukkan ke surga, baik dimasukkan ke neraka dahulu untuk dicuci kemudian diangkat ke surga. Karena orang yang beriman niscaya akan masuk surga. Tapi tadi kondisinya tergantung amalan dia nantinya. Dan orang masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, perjalanan setelah kematian kita bahas untuk manusia. Bagaimana jika untuk binatang yang telah mati, Ustaz? Kenapa antum bingung sama binatang antum? Misalnya ana penyayang hewan kucing. Apa sama jika kucing atau hewan lainnya mati, kemana selanjutnya? Ahibati fillah, untuk binatang ya udah jadi tanah dia jadi tanah. Tapi nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan binatang-binatang itu untuk ditegakkan keadilan buat mereka. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana keadilan Allah? Allah akan tegakkan keadilan kepada binatang-binatang. Sampai kata Nabi SAW, Allah akan memberikan hak kisos, hak membalas pada hari kiamat buat kambing yang nggak bertanduk, yang ditanduk sama kambing yang bertanduk. Sampai binatang yang melakukan kedoliman kepada binatang lain. Beda kalau singa makan kambing, bukan dolim, karena Allah memang nyuruh dia makan itu gitu. Tapi ini yang antara sohib, ya kambing-kambing kadang kala mereka temennya lagi duduk-duduk tahu-tahu diseruduk gitu ya. Ini akan ditegakkan keadilan. Nah, Nabi SAW menyebutkan itu. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Ketika orang-orang musyrikin melihat persidangan itu dan melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku jadi tanah seperti mereka. Artinya nggak dihisap lagi, selesai urusan. Cuma kisos, setelah itu selesai. Jemaah, ana rasa ana cukupkan sampai sekarang ya. Mohon maaf pertanyaan nggak dijawab semuanya, karena ana malam ini harus meninggalkan Jakarta menuju ke Jember insyaallah. Doakan semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Apabila benar yang ana sampaikan itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.